حي على الصلاة. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, qala asy-syarih rahimahullah, faidah mata yaqdi al-mutayammim. Ada enggak di situ kalimat mata yaqdi al-mutayammim? Enggak ada. Hah? Ada. Kapan orang yang bertayamum itu mengqadha? Mengqadha apa? Kira-kira mengqadha apa? Salat. Kok bisa? Ya. Ya ajaib ya. Enggak ajaib. Antum aja balul bukan enggak ajaib. Antum aja enggak tahu gitu loh. Kan udah salat kok diqadha lagi kan. Ana waktu itu udah bilang apa? Ada namanya ya qadha, istilah qadha itu ada dua maksud gitu. Imma maknanya menunaikan sesuatu walaupun pada waktunya itu qadha. Seperti qada'ud dain, qada'us shalah pada waktunya dan seterusnya, menunaikan sesuatu. Ada makna qada itu yaitu menunaikan sesuatu bukan pada waktunya. Disebabkan ada sebab lah, ya ada sebab. Baik, kita ana baca dulu satu paragraf. Qala syarih rahimahullah, اعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما وإن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما كذا ذكره النووي في شرح المهذب وقد ذكر ذلك الرافعي رحمه الله في آخر باب التيمم في فصل القضاء بالأعذار وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جرى على الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر فإنه يغلب فيه وجود الماء فاعرف ذلك فإنه مهم حسن والله أعلم. Intinya adalah kalau misalnya kita menganggap tayammum itu rafi'un lil hadath, maka enggak ada qadha-qadhaan. Ini masalahnya kembali ke apa? Ke tayammum itu sebagai tayammum badal sebagai mubihun lis shalah faqat, bukan rafi'un lil hadath. Gitu. Maka di sini lihat, ketahuilah annal musalliya bit tayammum, orang yang salat dengan tahurnya dengan apa? Taharnya tayammum fi mawdi'in, di suatu tempat yaghlibu fihi adamul ma, yang dominan rajihnya dari persangkaan, zon rajihnya itu apa? Enggak ada air memang. Seperti apa? Pada pasir, gitu kan? Gunung batu misalnya. Ya, itu zon rajihnya apa? Enggak ada air. Maka la qada'a alaihi mutlaqan, enggak ada qada-qadaan. Udahlah, untuk salat udah selesai, enggak usah mikirin lagi habis itu apa. Sawa'un kana musafiran aw muqima, baik dia dalam kondisi musafir ataupun muqim. Jadi ibrahnya sekarang bukan di safar atau iqamah. Ibrahnya adalah di zon ghalibnya dia. Di daerah itu apakah potensi berair atau enggak gitu loh. Potensi ada air atau enggak. Itu stop situ ya. Oke, sekarang kemudian wa in kana fi mawdi'in yaghlibu fihi wujudul ma'. Kalau misalnya dia berada di spot atau area yang zon rajihnya atau zon ghalibnya itu ada kemungkinan posibilitas ada air, baik tanahnya berair ataupun bakal ada orang yang bakal keluarin air atau gimana lah. Kayak misalnya di tempat-tempat seperti ini zon, bukan zon lagi kok, ini mah udah yakin ya itu got ada, keran itu situ ada. Nggak boleh tempat yang gimana ya? Gimana tempat seperti apa ya? Gunung, iya gunung. Itu zon ghalibnya ada air. Iya betul, gunung iya. Bukan gunung batu, gunung. Ya. Gunung biasa yang disebut di kita gunung atau bubukitan. Maka zon rajihnya, zon ghalibnya ada air.
yajibu alaihi al-qada'u mutlaqan, maka wajib baginya untuk mengqada secara mutlak. Saun kana musafiran aw muqima, baik dia seorang musafir atau orang yang memang bermukim di tempat tersebut. Gimana? Antum ketika naik gunung musafir bukan tergolongnya? Tergantung gunung apa, kok Gunung Putri enggak? Iya, Gunung Putri relawan banjir enggak ya? Iya juga. Enggak kan nanya antum kan dekat sini. Anda enggak nanya orang sana. Antum ke Gunung Merbabu misalnya. Ada air itu mah. Zon golibnya ada air. Ya gunung-gunung kita lah rata-rata ada air. Ke sana misalnya kemudian waktu sholat nih. Antum waktu sholat kodok. Jam berapa biasanya naik gunung? Tapi biasanya kan malam ya. Hah? Ada ya, terserah orangnya mau ini kapan ya. Iya, antum ngapain ngatur-ngatur? Misalnya Pak, sampean jam 2 pagi. Misal aja, ini kan jarang kayak gini ya. Jarang kalau 2 pagi jarang, biasanya kok mau maghrib baru jalan gitu kan ya. 2 pagi gitu. Ini kan jarang banget nih. Dia tuh sunrise nggak dapet, sunset nggak dapet ya kan? 2 pagi jalan. Kan subuh waktunya pendek nih. Sejam, 1 jam setengah atau 1 jaman gitu. Ya. Di tengah perjalanan ini ada air bekal buat minum. Tapi nggak ada air yang suling atau air apa gitu nggak dapat. Ya. Tapi zon ghalibnya adalah ada air, cuman kita nggak tahu di bagian mana nih. Harus berapa meter, puluh meter atau ratus meter lagi kita baru dapat air, mungkin nggak tahu. Tapi waktu ini mepet, gitu kan? Waktu mepet nih. Ya udahlah tayamum aja. Oke, tayamum aja. Plek gitu kan, tayamum dah. Salat, jangan sampai keluar waktunya gitu loh. Jangan sampai keluar waktunya. Oke, selesai salat. Kemudian apa? Kan kemudian ada wujudul ma kemudian habis itu. Iya, wujudul ma. Maka ketika ketemu air, ayo diqadha, mengqadha salat yang tadi. Dikatakan di sini walaupun musafir, walaupun mukim tetap qadha. Dan kita tahu qadha ini maksud adalah menunaikan salat, menunaikan perbuatan bukan pada waktu asalnya. Kenapa dia harus qadha? Karena dia telah menemukan air di tempat yang zon ghalibnya ada air. Maka berarti salat yang tadi apa? Seolah-olah salat apa? Ya formalitas aja yang memang harus ditunaikan pada waktunya. Gimana, paham nggak? Iya, makanya disebut qadha. Makanya disebut qadha. Iya. Karena tadi itu salat tayamum tadi salat di waktunya, untuk salat di waktunya. Iya, dia sah, betul dia sah. Tetapi kan untuk mensahkannya itu bukanlah dengan taharah yang asliyah gitu loh. Dia dengan apa? Dengan tayamum, bukan dengan wudu. Dan tayamum ini fungsinya supaya mubih saja. Membolehkan ini bukan berarti ini langsung kemudian disebut sah dan telah menunaikan ijza gitu dengan kewajiban. Enggak. Tetapi nanti kalau misalnya antum ketemu air lagi di tempat yang zon ghalibnya yang sudah antum dari awal tahu itu ada air, maka sholat lagi. Itu dalam mata. Gitu. Iya, tapi kalau misalnya antum mengambil pendapat mazhab lain bahwasanya rafi'ul hadats selesai urusan. Iya. Dan itu yang lebih tepat sebenarnya. Selesai urusan. Makanya ketika mengajarkan mazhab Syafi'i ini kepada ada ummahat, kajian ummahat matan Nabi kan hasilnya ummahat. Dalam masalah tayamum ini itu ada bingung antara kalau ama antum kan insyaallah udah ya fuqaha lah. Ya masyaallah. Ya seenggaknya fuqaha bagi rumah antum lah. Tapi kalau ummahat susah beneran. Pertentangan antara masalah ini nih, apakah salat itu mubih atau dia rafi' lil hadats, itu bingung apa ya, memahamkan ummahat itu agak bingung karena mereka untuk urusan rinci kayak gini mereka bingung. Tapi untuk urusan rinci aib orang mereka paham. Rinci ilmu susah beneran. Iya. Beda sama antum kan. Antum rinci ilmu enggak bisa, rinci itu enggak bisa juga. Iya, begitu ya. Jadi di sini ibrahnya apa? Ibrahnya dia apa?
di maudhi' tempatnya. Zon ghalib antum itu daerah berair apa enggak gitu loh. Kalau padang pasir, nah, secara mutlak antum enggak perlu qada. Kenapa? Karena di awal ketika antum tayamum, zon ghalib antum di sini enggak ada air, kelas. Ini bagi yang memang dia enggak ada air, enggak dapat air dan memang harusnya dia mampu untuk menggunakan air. Adapun bagi yang memang tidak mampu untuk menggunakan air, maka dia diberi uzur atas ini. Iya. Seperti dia terkena penyakit yang tidak membolehkan dia terkena air. Oke, enggak ada ibrahnya sini. Gimana, paham ya? Kemudian kadza dzakarahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab wa qad dzakara dzalika ar-Rafi'i fi akhir bab at-tayammum fi fasl al-qada'i bil a'dzar. Wa hina idzin tamthiluhum 'adamu al-qada'i bis-safari جرى على الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر. Nah, وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جرى bukan jarjun. Ya, terserah antum mau kayak gimana. Antum mau beli buku ini juga nggak apa-apa. Ya pokoknya gitulah. Ada titik dua di situ. Oh gitu. Boleh bisa. Bisa karena posisi dia ini kalau jaryun berarti khobar. Ya khobar. Wa hina idzin tamthiluhum adam al-qada'i bis safari jaryun boleh. Jaro juga boleh. Tapi ini kitab lebih mahal jadi insyaallah ini lebih benar. Antum paling kan cetakan mana? Walaupun ada harokatnya kan belum tentu mahal dia. Yang penting mahalnya dulu, Pak. Iya. Ya kan? Antum sama kan mana kan? Sama. Iya dari kertasnya beda putih, antum itu kuning-kuning keset gitu. Makanya kan murah kan? Iya. Jadi di sini ada kaidah nih penting juga nih. Kenapa para fuqaha mereka mentamsilkan biasa beri contoh. Yang safar itu nggak perlu diqadha. Padahal tadi kita lihat ya hakikatnya adalah bukan di safar atau di hadornya dia. Tapi hakikatnya adalah ketika dia tayamum, dia berada di tempat apa? Apakah di tempat yang disangkakan ghalib persangkaan itu, tempat itu berair atau enggak? Itu ibrahnya situ. Jadi ibrahnya sebenarnya bukan di safar atau enggak. Tapi dilihat dari ghalibnya gitu loh. Ghalibnya di masa itu memang safar itu lebih sulit untuk menemukan air. Dan safar itu melewati gurun-gurun pasir ya memang itu sulit menemukan air gitu loh. Kalau dikiblatkan ke realita kita ya enggak kena semua ini. Kenapa? Karena kita safar kemanapun kan di Indonesia maudhi ghalibnya pasti inilah berair. Cuman hal-hal kayak gini apakah diamalkan oleh Syafi'iyin di Indonesia? Enggak. Giran gini mereka ngambil rukhsah gitu loh. Iya. Seandainya diamalkan, banyak repot tuh sama benar. Iya kan? Coba naik bis misalnya. Ya kan? Ini tapi masa tayamum sih. Kita jangan tayamum soalnya ya. Ya kan jangan tayamum karena kalau kita ke rest area ya ketemu aja. Ya, kecuali mungkin di macet pas lebaran. Nah, itu pun sekarang pun nggak seperti dulu. Pas mau lebaran, kita pulang kampung macet, ya kan? Di kereta. Iya di kereta betul. Ya jadwalnya misalnya naik Fajar Utama atau naik kereta yang. Nah kemudian mau mepet waktu nih. WC-nya kamar mandinya nggak ini gitu loh, nggak nyala dulu. Kalau sekarang nggak, sekarang nyala semua. Makanya ini nggak berlaku, Yang penting kan sekarang yang dipelajari kan kitabnya lebih mahal. Mau ekonomi kayak mau apa ketika itu kan? Anda kan hanya menunjukkan saja. Adapun Anda naik ekonomi atau bisnis kan nggak ada urusan lah. Ya, ini sebagai karena rohimnya anak ke antum aja mencontohkan ekonomi. Hakikatnya sih
kadang-kadang naik ekonomi juga. Nah itu kan WC-nya misalnya nggak nyala, apa airnya kerannya nggak ngalir ya udah pakai turap yang dapat di lantai. Ya nanti pas apakah kereta itu di maudhi yang zon ghalibnya ada air? Zon ghalibnya ada air kan ya? Lah sebenarnya antum ke kereta makan kan ada kereta makan tuh apa namanya? Kereta makan tuh Indonesia apa dapur lah kereta lah gitu ya. Restorasi ya ada air. Iya, beli kan bisa gitu. Malah khawatirnya nggak boleh tayamum seharusnya gitu kan bisa cari dulu gitu, tahari gitu loh. Taharil ma kan bisa. Ke kereta makan beli aqua, beli duit banyak, tinggal beli. Iya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi memang ini sebagai fikih saja. Kalau misalnya kita terapkan di sini kita nggak ada penerapan kayak gini. Ya nggak ada karena kita ini insya Allah hadir atau safar Allah berikan air yang banyak. Iya. Nah di sini jaryun atau jara 'ala al-ghalib ya, fi anna as-safara yaghlibu fihi 'adamul ma'i bi khilafil hadar. Nah, fa innahu yaghlibu fihi wujudul ma'. Karena yang ghalib di dalamnya. Nah, tapi kalau antum ke tambang apa biasanya tambang batu gitu kan? Ya kan gunung-gunung batu itu. Ghalibnya enggak ada air mungkin ya. Tetap aja ya. Jadi kita harus kemana dulu nih? Nggak ada ya? Udahlah, lanjut aja lah. فإنه يغلب فيه وجود الماء فأعرف ذلك فإنه مهم حسن والله أعلم. Tapi sepanjang yang disebutkan oleh beliau ini itu bagi mazhab Syafi'i atau mazhab yang mengatakan bahwa tayamum itu mubih saja. Adapun kalau tayamum rafil hadath khalas selesai. Iya. Kemudian wa'lam anna qawla syekhi war-riddatu yani anna ar-riddata tubtilu at-tayammum wa hadha huwa as-sahih. Wa fihi ma'a al-wudu'i thalathatu awjuh. As-sahih yabtulu tayammumuhu duna wudu'ihi. Wal farqu anna at-tayammuma mubihun wa la ibahata ma'a ar-riddati. Bi khilafil wudu'i fa innahu rafi'un. فله قوة استدامة حكمه ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور وقيل هو كالوضوء والله أعلم. Ini juga faedah fiqhiyah. Dan juga dengan antum mengetahui sebab atau mengetahui alasan fuqaha, maka antum akan mengetahui hukum di balik itu. Wa'lam, ketahuilah anna qaula syekh, bahwa perkataan sang syekh yaitu Abu Syuja' rahimahullah, di antara mubtilat at-tayammum adalah riddah, kemurtadan. Ya. Jadi dalam mazhab murtad tidak membatalkan wudu, tapi murtad membatalkan tayammum. Dan apa kok murtad dipikirin batal wudu? orang murtad nih, saya murtad mas, wah batal tayamum kamu. Nggak, kita nggak melihat ke realitanya nggak ada kayak gini mungkin. Tapi lihat fikihnya, kenapa begitu? Riddah, yakni anna riddah tubtilu tayammum. Ini mazhab yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Berarti ada pendapat lain gitu dalam mazhab. Wa fihi ma'al wudu'i thalathatu awjuh. Adapun dalam masalah wudu ada 3 pendapat. Yang sahih adalah tayammum batal, wudu enggak. Gara-gara murtad. Tayammum batal gara-gara murtad, wudu enggak batal gara-gara murtad. Kenapa gitu? Karena tayammum dengan wudu ada perbedaan. Walaupun sama-sama media taharah, tapi tak berbeda. Perbedaannya, tayammum itu mubih. Sedangkan kalau misalnya wudu itu apa? Rafi'. Tayammum hanya sebatas dia fungsinya mubihun lis-shalah. Wala ibahata ma'riddah. Kemudian premis kedua, tidak ada pembolehan salat dengan kemurtadan. Paham enggak? Orang yang murtad boleh salat enggak? Enggak boleh salat, tapi diwajibkan sebenarnya. Diwajibkan tapi dia harus kembali dulu ke Islam. Tapi orang murtad ketika dia salat sah enggak?
Enggak sah. Oke, enggak sah. Dan di sini tayamum itu pembolehan sholat. Tayamum fungsinya adalah mempersilahkan untuk sholat. Ya. Sementara tidak ada pembolehan bersamaan dengan kemurtadan. Gimana? Paham nggak? Maka nggak kena dua ini. Beda dengan wudu. Wudu itu secara zat dia mengangkat hadas. Paham ya? Maka ketika seseorang wudu nih, habis wudu dia menghina Nabi alaihissalatu wassalam. Murtad nggak dia? Murtad. Batal nggak wudunya? Enggak batal wudunya. Gimana? Paham ya? Kalau dia masuk Islam lagi, terus sholat taubat misalnya atau sholat zuhur habis itu, sah nggak sholatnya? Sah. Itu bedanya. Beda dengan orang yang tayamum. Dia tayamum terus kufur gimana? Orang habis tayamum terus kafir. Tayamum ya plek gitu, tayamum selesai. Habis itu dia menghina Nabi SAW. Murtad nggak dia? Murtad. Atau bahasa sekarang itu auto murtad. Gitu. Murtad lah. Ketika dia murtad, maka hukum taharah tayamumnya batal nggak? Batal. Terus di surah Ma'awi taubat. Taubat kamu. Kalau saya penggal kamu. Ya. Oh akhirnya dia taubat. Ya saya taubat dari perkataan saya tadi. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah. Saya cabut perkataan tadi. Saya taubat dari semua perkataan. Lalu bilang, udah sholat taubat kamu. Ya udah saya sholat sekarang. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena dia tadi tayamum. Tayamum hanya mubih. Dan mubih tersebut dibatalkan dengan murtad. Maka ketika dia masuk Islam lagi, maka dia kembali ke tidak sucinya. Dia harus wudu lagi. Atau kalau nggak bisa wudu tayamum. Ya begitu. Ya. Walihada la yabtulu ghusluhu birriddah. Makanya mandi junub ataupun wudu itu tidak batal dengan falahu quwwatus tidamati hukmihi. Wudu karena dia rafi' secara zat maka dia memiliki kekuatan konstannya hukumnya. Ya. Sekarang kita menuju ke al-masah 'alal jabirah. Gimana Pak Neman? Paham apa? Paham insyaallah. Alhamdulillah. Hah? Iya. Karena Abu Maryam enggak ada. Taib al-mas'u 'ala jabirah qal wa sahibul jabair yamsahu 'alayha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi in wada'aha 'ala tuhur. Sahibul jabair, orang yang pakai perban. Ya, jabair, perban. Ya. Perban ya ini ya. Yamsahu 'alaiha, mengusap di atas perban. Tapi ditambah kemudian wa yatayammam, tayamum juga. Karena hadis yang fatwa yang seorang berperang kemudian pecah kepalanya kemudian dia junub kemudian dia disuruh tetap mandi junub. Apa kata Nabi? Seharusnya dia apa? Cukup tayamum, cukuplah basuh dengan air dan juga tayamum gitu loh. Iya. Tayamum di bagian dia kepalanya yang kena dengan apa kepala yang pecah itu ditayamumin juga. Ya, atau tayamum di sini di wajahnya gitu loh. Dan tayamum kita udah tahu rukun seperti apa. Cuman cukup ini dorba kemudian tangan kemudian wajah kemudian tangan. Dah seperti itu. Ya. Maka di sini kita akan lihat sedikit kerumitan ya, tapi insya Allah mudahkan. Jadi ada 3 hal. Masah untuk masah jabair, kemudian tayamum, kemudian sholat. Dan masah jabair ini masuk ke dalam wudu. Artinya dia melakukan 2 proses toharoh ketika ada jabair di bagian anggota wudu ya. 2 proses toharoh. Proses pertama wudu lengkap, cuman bagian yang jabairnya masah di atasnya, kemudian bisa juga di tengah-tengahnya dia gabungkan dengan tayamum. Gimana, paham nggak? Nggak kebayang? Karena nggak pernah kita lakuin gitu. Alhamdulillah, jangan lakuin. Ya,
Ya ngapain dilakukan, orang sehat kok ya. Ini kan buat yang jabair yang ketabrakan yang apa gitu kan, sakitnya gitu. Ya jangan disengaja kita jabairin gitu kan. Kemudian sengaja gitu biar kelihatan sakit gitu. Ya, biar nggak bisa ke kajian gitu. Kemudian wala i'adata alaihi, dan dia nggak perlu wala i'adata alaihi, tidak perlu mengulang masah in wada'aha ala tuhrin, jika dia menaruhnya di atas kesucian. Nanti insya Allah ada penjelasannya nanti. Maksudnya apa wala i'adata di sini? Ya, kita baca dulu ini. Qala syarih rahimahullah, i'lam anna wad'al jabair yakunu likasrin aw inkhila'. Ketahuilah bahwasanya membalut apa Indonesia, wad'ul jabair Indonesia apa? Memakai perban itu disebabkan apa? Ada kasr, tulang pecah atau terputusnya suatu organ gitu loh. Ya, iya enggak? Benar enggak? Wa sahibu dzalika qad yahtaju ila wad'il jabirah wa qad la yahtaj. Orang yang seperti itu kadang-kadang dia butuh apa? Butuh pakai perban, kadang-kadang pula ada yang enggak butuh pakai perban. Enggak semua keretakan, enggak semua patah atau kasus misal ini pakai perban, enggak semuanya. Dan pun enggak semua perban di tempat wudu gitu loh. Di anggota tubuh yang diwudukan enggak semuanya. Kalau perbannya misal di paha, ya itu beda lagi gitu loh. Fa in ihtaja ila wad'iha, kalau misalnya dia butuh diperban. Kenapa? Bi an khafa ala nafsihi aw 'udwihi ala ma marra min al-marad. Kalau dia butuh untuk diperban karena khawatir dirinya atau anggota tubuhnya tambah parah gitu, atau memang sudah diharuskan seperti itu karena sakit, maka wad'aha, dia pakai itu perban. Thumma yanzur, terus dia lihat, in qadaru ala naz'iha 'inda at-taharati min ghairi dararin min al-umuri al-mutaqaddimati fil marad, wajib an-naz'u wa ghaslu sahih. Kalau misalnya dia mampu, in qadaru ala naz'iha, dia mampu untuk mencopot itu perban ketika lagi bersuci tanpa ada madarat dari hal-hal penyakit itu, sakit itu. Enggak ada madarat. Termasuk sakitnya, ngilunya luar biasa, itu madarat itu. Ya, maka kalau dia bisa membuka sedikit perban, ya enggak ada masalah insyaallah. Kalaupun sakit ringan kecil aja, maka wajiban naz'u, wajib untuk mencopot itu perban, wa ghaslu sahih, dan wajib mencuci atau membasuh dengan cara yang normal sahih. Ya gitu ya, wajib ghaslu sahih, wajib membasuh dengan normal. Wa ghasla mawdi'a al-'illati in wa ghaslu mawdi'a al-'illati in amkan, dan membasuh bagian yang ada illatnya, ada illat di sini maksudnya penyakit. Bukan illat fiqhiyah, bukan. Illat di sini artinya penyakit. Iya. Bagian cacatnya, bagian sakitnya itu loh. Ya. Kalau misalnya ternyata ada jempol nih. Ya, main bola, nendang bola salah nendang, taunya tiang listrik gitu kan. Gimana itu kok bisa ya? Ya ala kulihal gitu. Namanya orang kan, dan dia nyeker lagi. Tendang, ya. Kemudian patah itu, entah jempolnya kali gitu kan diperban. Kira-kira pas lagi wudu bisa nggak dia buka tuh perban gitu loh. Ya tergantung ya dia sakit apa enggak, tergantung marotnya gitu kan. Ternyata dia coba, ternyata nggak masalah. Bisa nggak dia kepegang dengan tangan gitu? Sakit nggak? Sakit, cuman nggak sebegitu. Kena air bermudaratnya? Nggak apa-apa. Maka di sini wajib untuk dibuka pas mau wudu. Repot nggak kira-kira? Repot banget loh. Nanti tiap habis wudu sekali udah pakai kentut habis itu. Wudu lagi dong. Ya kan? Ya.
Dan kalau misalnya dikena air nggak masalah, maka wajib ghuslu mawdi'a atau mawdi'il illati in amkan. Atau biasanya wa ghassala mawdi'al illati in amkan. Dia membasuh tempat yang sakit itu kalau dia mungkin. Wa illa, nah kalau nggak mungkin, masahahu biturabi in kana fi mawdi'it tayammum, maka dia mengusapnya dengan turab, debu tanah, selama itu di tempat tayamum. Lah kaki bukan tempat tayamum kan? Iya kan? Iya, ditayamumin ah. Nah, ini salah. Ya, batok kepala juga bukan. Maka yang hadis tentang tayamum yang tadi yang kita bilang yang difatwakan salah kemudian mati itu orang, mati sahabat tersebut radhiyallahu anhu, itu kepala yang dimaksud ada kemungkinan masuk ke dalam bagian wajah. Nah, kalau misalnya lukanya di sini toh, misalnya wajah masuk, maka yang ditayamumin ya bukan tayamum pakai debu gitu kan. Apalagi udah koreng-korengan gitu kan. Masa ditayamumin kemudian ya tambah inilah, kasih debu lagi. Ya. Kemudian wa illam yaqdir ala naz'il jabirati illa bi darari min al-umuril mutaqaddimati fil marad. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk mencopot jabirah itu, perban itu, kecuali tidak bakal dapat doror. Seperti apa? Ka khaufi fawati nafs, mati, bisa mati itu kalau dibuat. Atau al-'udh, atau dia bakal bermadarat pada anggota tubuh yang sakit tersebut. Au manfaati, atau fungsinya. Ya, dia akan kehilangan fungsi dari anggota tubuh tersebut. Au husuli shinin fahishin fi 'udwin zahir, atau kalau misalnya dibuka itu bakal menjadikan adanya kecacatan yang buruk di bagian luar dari anggota tubuh tersebut. Ya. Maka fala yukallafu naz'al jabirah, maka tidak dibebankan untuk melepas, jangan. Ya, kayak kadang orang yang memang berbaring terus dia kakinya kadang diangkat gitu kan. Terus itu kan susah juga kan. Nah, itu masuk sini. Cuma harus diperhatikan berapa hal. Lakin yajibu alaihi umurun. Nah, ada beberapa hal yang diwajibkan nih. Minha ghuslus sahih, membasuh yang sahih. Membasuh yang sahih, yaitu bagian yang sahih menurut pendapat mazhab. Wa yajibu ghuslu ma yumkinu ghusluhu, dan wajib untuk membasuh bagian yang mungkin dibasuh. Hatta ma tahta atrafil jabirati minas sahih, sampai bagian apa yang ada di bawah ujung perban dari bagian tubuh yang sahih, yang sehat. Kaki misalnya kan, enggak kaki, terlalu sedikit lagi. Tangan kiri perban sampai sini nih, kan semua itu perban misalnya, ya kan? Maka dia nggak mungkin dia buka, ya bakal tambah sakit kena air atau ada butuh gerakan banyak gitu misalnya. Maka wajib nggak dia ghusl yang sini? Wajib ya, kan sama sini nih, setengah lengan, setengah zira. Wajib sini, ya ini wajib. Ini ghuslus sahih namanya. Nah, kan namanya jabirah itu kan ya tebal, kemudian kan ada ujungnya di sini. Maka wajib membasuh apa yang mungkin dibasuh sampai ke tahta atrafil jabirah minas sahih. Bagian bawah jabirah di ujung yang memang itu nggak ada masalah gitu lah. Kan biasa kan jabirah kan nggak mepet banget sama lukanya kan? Enggak. Nah, bagian ini. Ya, kalau dibuka nggak mungkin. Bagian ini. Oke. Bi an yad'a khirqatan mablulatan, boleh dia dengan cara apa? Dengan cara ada, kalau sekarang tisu kali ya. Khirqah itu apa namanya? Robekan pakaian robekan tisu atau
gombal. Gombal lah misalnya. Bujur. Bujur bahasa Sunda atau bujur bahasa apa? Apa artinya bujur? Hah? Lap. Serbet. Bujur-bujur aja. Ya gitu ya. Khirqatan mablulatan, bujur bujur lah, ikut-ikutan jadi. Serbet atau tisu yang basah. Basah ya, mablulah. Bukan yang lembab. Kalau bahasa kita tisu basah bukan itu. Ya kan? Itu tisu lembab itu. Ya kan? Iya, tapi kan dia diperes kan enggak ini. Enggak keluar kan, lembab itu. Jadi khotok itu. Khotok lugawi ya gitu. Secara fikih enggak bisa juga. Lagi pula itu kan bukan mak tahir itu. Bukan mak tahur itu ya. Nah, kalau ada tisu, kita ini air, peres terus kan basah tuh. Jadi kan ada potensi untuk bertitik-titik air gitu. Maka wayasiruha diperes, kemudian peresan itu di iniin. Ya boleh dengan khirqah, boleh dengan apa, boleh masukin tangan jemari gitu. Air, tapi enaknya sih pakai itu, diperes nanti agak masuk lembab basah-basahannya itu. Ya seperti ujung-ujungnya aja, enggak usah ke dalam-dalam. Ya. Begitu. Litan ghasila tilkal mawadi'u bil mutaqatir. Supaya bagian tersebut itu bisa terbasuhkan ya dengan air yang mutaqatir, air yang bertitik-titik gitu. Apa bahasanya artinya? Bertetes-tetes. Bertetes-tetes. Wa minha, hal kedua yang harus diperhatikan oleh orang yang dalam kondisi tadi. Mas'ul jabirati bil ma'i al-mashhur. Dia juga perlu mengusap jabirahnya bagian atasnya dengan air. Menurut pendapat yang masyhur dalam Syafi'iyah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh ini. Wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha. Kan? Li ajli ma akhadhat al-jabiratu min as-sahih. Karena jabirah ini telah melahap bagian yang sahih dari tubuh tersebut. Wajibu mashu kullil jabirah, wajib untuk mengusap seluruh bagian jabirah. Pendapat yang sahih, baik dia mengusapkan atau diusapkan oleh orang dengan sengaja, dengan niatan. Gitu ya. Jadi harus gitu, jabirah. Tapi zahirnya aja, dan itu masah, bukan ghusl. Lah kalau ghusl apa sama aja. Lah kalau ghusl kakinya di atas kemudian dighusl ya ember gini gitu kan. Iya. Iya. Kemudian wa minha, di antaranya annahu yajibu tayammum ma'a dzalika 'ala al-masyhur. Nah, wajib tayamum juga bersama dengan itu. Menurut pendapat yang masyhur. Thumma in kana junuban, bagaimana kalau misalnya dia junub? Fal asah, yang lebih sahih, annahu mukhayyarun in syaa'a qaddama ghusla as-sahihi 'ala tayammumi wa in syaa'a akhkharahu. Kalau dia junub, maka pendapat yang lebih sahih adalah dia diberi pilihan mana yang dia mau. Mendahulukan membasuh bagian yang sehat dari tubuh sebelum tayamum, atau dia tayamum dulu ya, tafadhol. Kayak gitu. Ya. Sebenarnya ya agak repot ya, Masya Allah. Iya. Makanya siapa yang mengamalkan dari mazhab Syafi'i itu? Kalau misalnya dia di ruangan tersebut, kaki dinaikin ke atas satu gitu kan, dasnya juga udah diperban, kecelakaan motor. Ya. Tangannya satu diginiin. Iya, itu. Orang aja ngelihat, ya Allah, ngelihatnya aja kita udah ngeliat akhirat aja gitu kan ngelihatnya. Itu gimana cara mandi junubnya gitu kan? Iya. Iya, dan dia gerak gini nggak bisa gitu kan? Gerak gini aja gitu loh. Kan sebenarnya mandi junub itu harusnya semua badan.
Makanya Allah alam sebenarnya ini materi aja lah gitu. Prakteknya ya fadol lah antum kalau mau kayak gitu ya fadol lah. Anak sih enggak kayaknya. Insya Allah enggak terjadi juga pada anak. Kalau antum terserah. Iya. Tapi ini kan masalah ilmiah gitu loh. Mereka fuqaha mereka enggak maksud mempersulit tapi memang menurut mereka seperti ini gitu. Wa in kana ini berangkat dari apa? Ya berangkat juga dari hadis Nabi yang tadi kita sebutkan dan juga berangkat dari bahwasanya tayamum ini melengkapi gitu loh. Melengkapi ketidakmampuan bagian tubuh untuk diusap atau dibasuh secara normal. Jadi baru bisa dilengkapi dengan tayamum karena memang ada hadisnya gitu kan. Wa in kana itu tadi junub. Karena junub itu harus mandi full kena air asli begitu. Ya. Ya Allah alam. Jadi kalau ada ghusl sahih, ghusl sahih berarti ya dia harus apa? Memandikan bagian yang sahih dari tubuh. Muskilahnya kalau tadi gitu. Ya. Bagian sahihnya sini badan, bagian belakang, sampai pantatnya juga. Lah susah lagi itu. Ya. Kemudian wa in kana muhditsan al-hadath al-asghar, kalau dia berhadas kecil mana? As-sahih annahu la yantaqilu min 'udwin ila 'udwin hatta yutimma taharatah. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kaidah dalam mazhab. La yantaqilu min 'udwin ila 'udwin hatta yutimma taharatah. Hadats asghar ya, misalnya antum ketut ya. Nah, orang yang lagi kayak gini nih, masa tadi kayak gini ketut ya. Terus mau wuduan, tidak boleh berpindah pensucian dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh berikutnya sampai dia menyempurnakan pensucian di anggota tubuh tersebut sebelum ke lainnya. Anak kasih antum waktu mikir 1 menit. Membayangkan. Tapi jangan aneh dibayangin di benak antum. Antum bayangin diri antum aja. Gimana? Jangan berpindah penyuciannya suatu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya sebelum sempurna itu anggota tubuh. Iya. Nah sempurnanya kayak gimana? Dengan berikutnya nih. Fa in kanatil jabiratu 'ala al-yadi mathalan wajib taqdimu tayammumi 'ala mashir ra's. Kalau misalnya jabirah perban itu di tangan. Jadi yang luka atau yang ini tangan ini. Misalnya, maka wajib untuk mendahulukan tayamum sebelum dia melanjutkan ke kepala. Iya, mengusap kepala. Paham enggak mulai? Paham? Tangan itu termasuk media tayamum bukan? Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i sampai zira ya. Oke. Perbannya dari sini sampai sini, tangan kiri, tangan sini sampai sini ya. Kayak tadi nih. Oke. Sisanya itu anggota tubuh sahih semua. Gimana, paham enggak? Antum kemudian apa? Wudu, kumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah walaupun pakai ini. Kemudian kan habis wajah tangan kanan kan bisa kena nih, maksudnya sahih semua nih. Oke. Tangan kiri kan nggak sahih semua dan nggak mungkin dilepas. Maka yang wajib di bagian sahih doang kan, dan bagian atrofnya ini kan. Oke. Adapun ini masah bukan? Masah. Habis itu antum tayamum. Gimana? Iya. Habis masah tayamum. Antum nggak mau tahu? Di kitab kayak gitu kok. Di kitab kayak gitu kok. Antum jangan protes ke ana. Antum nggak boleh protes ke ana karena di kitab kayak gitu pertama.
Iya, kemudian antum kan nggak bayar sama anda apa-apa, jadi nggak usah protes. Hah? Iya, tapi kan dia kan wajib wudu pada asalnya. Dia wajib wudu, dia ada air. Cuman bagian dia nggak mampu menggunakan air tuh bagian sini tok gitu loh. Maka dia tetap wajib wudu. Maka nggak tayamum dulu terus wudu, enggak. Dia wudu plak begini udah. Dan di tengah-tengahnya nih, setelah ini masa tayamum. Ketawa loh. Ngawur loh. Iya, bayangin sulit, tapi ya gitu kaidahnya. Oke. Jadi ulang. Itu ada kejadian loh, ngawur. Fa in kanatil jabiratu 'ala al-yadi mathalan wajib taqdimu tayammumi 'ala mashi ras. Jadi jangan masuk ras dulu. Tayamum dulu. Pakai debu, nempel memang. Ya. Atau mungkin dia nggak bisa ditayamumin orang gitu. Tapi ya masa tayamum, tapi ya susah memang nggak kebayang gimana ya. Ya belum nggak terjadi lah minimal. Walau kanatil jabairu ala udwaini aw thalathatin ta'addada at-tayammum, lebih sulit lagi ini. Ya lebih sulit lagi. Kalau misalnya perban itu ada di dua bagian tubuh, bagian tubuh yang wajib dibasuh, ya, yang kan ini. Kata Allah Ta'ala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." 2. "Amsahu bi ru'usikum." 3. "Wa arjulakum ilal ka'bayn." 4. 4. Jadi fardu wudu, rukun wudu pada asalnya 4 ya, yang lihat 4 ya. 4. Ini wudunya a'dha'ul wudu itu 4 di sini. Nah, kalau misalnya jabairnya itu ada di 2 tempat atau 3. Kalau tadi kan cuma 1 tok, tangan sini doang kan. Nah, sekarang ada di 2 tempat atau 3. Tak ada tayamum. Maka tayamumnya berbilang. Tergantung berapa tempat. Gimana? Mantap ya? Misalnya seorang nih, dia keserempet kereta. Kan? Ya. Lagi jalan terus ada kereta. Duh gitu. Sebelah kiri doang. Ya. Ini kena, kai kena 3. Ya udah, jalan ancul-anculan satu. Ya. Maka dia cacat di sini sama di kaki. Bahkan kan 3 a'dha tuh. Nah, nanti ketika dia wudu, nah ini ya repotnya. Ini ceritanya nih sinetron banget nih. Susah banget nih, Masya Allah. Pedih untuk dibayangkan aja pedih gitu loh. Apa dialami. Insya Allah nggak ada kayaknya, nggak terjadi lah mudah-mudahan. Nah. Iya. Ini diperban nih. Ini kan cuci sahih nih. Nah, bagian yang ini diperas dengan ini kan. Nah, di sini dimasah. Sebentar kan tangan dulu. Wajah dulu, sahih wajah dulu. Maka habis itu apa? Tayamum lagi. Tayamum dulu kan. Nah. Kemudian tangan nih. Kena juga kan tangan. Ya, apa yang kena segini nih semua diprogegit. Ini dapat lagi nih. Ya kan? Maka ini pakai ini kan ini dia cukup masak aja, kadang kan nggak mungkin. Dia pakai air kan gini, terus ini masak aja. Tayamum lama nih. Tayamum begini tayamum. Ya, ini saya sakit kok malah tambah sulit gitu. Ya. Iya, sini. Ya, kemudian habis itu kaki kena lagi. Ya, wah itu repot juga tuh. Nah, kaki ditayamumin, tapi tayamum seni juga, tayamum juga. Begitu. Masya Allah. Kira-kira ini bakal mengamalkan ini nggak orang-orang? Enggak. Insya Allah sih, masyaqqah tajribu taisir lah, insya Allah. Enggak sampai insya Allah, mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya, cuman memang para fuqaha ini ada dasarnya, jadi enggak bilang ini bikin syariat baru, enggak ada dasarnya, hadis Nabi SAW. Ya gitu. Dan kita tadi ketahui bukan karena kita melecehkan hadis, bukan, tapi emang enggak kebayang gitu loh.
Dan mudah-mudahan sih diberi rukhsah. Ya, karena masya Allah orang udah sulit pakai jabair gitu banyak. Iya. Dia ya Allah kesian banget. Kemudian qala an-Nawawi rahimahullah. Walau ammatil jirahatu a'dha'ahu al-arba'ah. Nah, ini yang empat-empatnya nih. Nah. Gimana? Qala al-ashab yakfi tayammun wahidun 'alal jami'. Nah, ini mana? Makanya orang yang cuma dapat 3 mendingan sekali 4-4-nya dah gitu. Ya, muka iya, kepala iya, tangan iya, kaki iya. Ya, jadi enggak nanggung. Yakfi tayammun wahidun 'alal jami' li'annahu saqata tartibu li suqutil ghusl. Karena udah hilang penertiban tertib. Itu hilang keguguran gugur kehilang untuk urutannya hilang. Jadi cukup satu aja gitu loh. Ya. Allah alam nih ana sih mengharapkan cuma satu aja walaupun berapa anggota tubuh. Itu loh. Karena kalau 3 itu ya Allah. Orang berharap mendingan 4 deh saya kena gitu kan biar kena 1. Wallahu a'lam. Ya begitu ya. Mungkin kita cukup aja lah kayak gitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Emang sih nggak masuk di logika keseharian kita. Cuman ya. Kalau kebakar seluruh tubuh itu dia nggak tayamum, disolatin, mati dia. Ya bisa jadi, cuman kan iya tayamum doang udah kelas. Enggak, kalau yang tadi yang keempat itu dia nggak tayamum doang Pak, tetap wudu selama masih ada bagian sahihnya. Sekali ya. Mewakili 4-4-nya itu. Tapi dia tetap karena ketika ada a'dha sahihnya, hatta kalau misalnya dia ke satu ini jadi semua ke ini kecuali mukanya gitu. Tetap dia wudu. Masalah siapa yang wuduin itu masalah nanti ada mungkin susternya wuduin atau orang tua atau siapa. Wuduin dengan ini. Tapi wuduin di masa dia bangun, maksudnya terjaga dan tahu bahwa dia wuduin. Kalau dia lagi tidur diwuduin enggak. Habis diwuduin disolatin habis itu ya. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.